manusia itu adalah kiasan aja, Bang. Gelar, Oke, gelar, gelar. kalau semisalkan kakak mengatakan itu hiasan, lalu Yesus anak apa? Anak manusia, gelar itu, Bang. Aku simpel, Kiasan. ketika kakak mengatakan itu gelar, sekarang Ini, saya Bang. tanya, Kalau lantas saya apa tanya, hakikat Yesus itu? domba Allah, apakah dia anak domba? Kak, jangan lari kemana-mana dulu. Ini kita bicara ke tentang kemanusiaan. Sama ini, bunyinya sama. Anak domba Allah, apakah Yesus itu domba? Tidak. Sekarang saya tanya, berarti Nah. Yesus ini anak apa? Anak manusia. Hakikatnya anak apa? Kakak tadi mengatakan apa? Gelar apa bukan? Gelar itu. Anak Terus gelar. hakikat yang sesungguhnya itu dia anak apa? Kiasan itu adalah gelar-gelar aja, kiasan. Berarti dia yang sebenarnya itu, pada hakikatnya itu dia anak apa? Tuhan. Aduh. Berarti ada anak Tuhan, ada Bapak Tuhan. Ya ada, satu aja Tuhan. Ada Bingung, anak Tuhan, ada Bapak Tuhan gitu. Ini Dia bingung. Karena kakak nggak masuk akal, imannya nggak masuk akal. Parah, bah. Karena kamu bingung, makanya kamu murtad. Hah? Murtad. Kak, Malah. dengarkan baik-baik, Kak. Gak mau. Kakak mengatakan, Yesus itu Gini. adalah Tuhan yang datang dengan wujudnya sendiri, tubuhnya sendiri. kayak mana lah? Sesuai dengan Oke. itu ayat 26. Aku bukakan ya. Ini dari tadi daripada muter-muter. Nanti aku minta datanya ya. Nah, Aku sebenarnya tuh mau menghajar nih para onenes-onenes ini nih. Yang mengaku dirinya. Padahal dia lupa. Pertama-tama agama berdiri itu adalah Katolik. Di mana? Antioquia. Iya, mana? Nggak ada Katolik di dalam Alkitab. Yang ada Kristen. Oke. Di Mana? dalam Bible, sebentar, Mana di bukti dalam Mana sebentar. buktinya Katolik? Mana buktinya Katolik? sebentar. Di dalam Bible memang tidak ada kata Katolik. Lihat buktinya ada ayat Katolik. Ayat Tetapi Katolik. di dalam Bible Mana? itu ada hanya ada dua kata. Sebentar dulu. Hanya ada dua kata, Nasrani dan Kristen. Iya, mana Katolik? Tulisannya mana? Ya memang nggak ada. Memang pada saat itu Kristen itu satu. Oke, Kak, kalau kakak meminta kayak gitu, lantas di mana di Bible tertulis ada kata onenes? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 nomor 4. Di mana Kak di situ dikatakan onenes? Kan kakak tadi minta secara letterlek. Tuhan Allah Sema kita. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu kan? Itu adalah penyembah satu Tuhan, Bang. Wanita Kakak itu tadi penyembah satu kayak Tuhan. mana lah? Kak, denger nggak? Kakak tadi minta secara letterlek. Kakak tadi minta secara letterlek di mana ada kata Katolik dalam Bible. Saya bilang, ya kan kata kakak tadi minta secara letterlek di mana ada kata Katolik dalam Bible. Iya kan? Mana? Mana? Oke, sebentar. Saya kasih tahu, memang tidak ada. Di dalam KPR 24. Berarti kamu ini tadi kan mengakui Apa itu di Katolik itu adalah yang paling pertama. Nah, dibuktikan mana Katolik di dalam ayatnya? Alkitab tidak ada. Orang-orangnya. Oke, Orang ini. apa sih? Kan saya udah jujur. tadi Saya jujur, bilangnya- dengerin dulu, Kak. Tadi bilangnya Apa sih? pertama. Tadi bilang pertama Katolik. Giliran diminta bukti tidak ada. Oke, dengerin ya Kak ya, dengerin sebaik-baik. Nah, Di dalam Bible itu hanya ada tercatat dua, Nasrani dan Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 24 dan Kisah Para Rasul 25. Bener nggak sekarang saya tanya? Oke, sekarang saya tanya. Memang dalam ajaran bapak-bapak gereja, banyak yang mengatakan pertama Kristen itu berdiri di Armenia, dibawa oleh Theodorus dan Bartolomeus. Tetapi banyak juga bapak-bapak gereja mengatakan awal mula Kristen berdiri di Antioquia. KPR 22 nomor 22. Di sana dikatakan apa? Enyahlah seorang Paulus dari atas muka bumi ini. Sejak dia pengkhianat para murid-murid Yesus. Pergilah dia ke Siprus, Matius pergi ke Siprus, si Paulus pergi ke Antioquia. Dalam Kisah Para Rasul 11:26, berdirilah baru gereja mula-mula. Sekarang saya tanya, yang berdiri di Antioquia itu gereja apa? Onenes kah? Tritunggal kah? Kristen Protestan kah? Atau Katolik? Kasih saya data, Kak. Kasih saya data. Gereja yang pada mula-mula berdiri di Antioquia itu gereja apa?
Nggak Karena ada sih tulis gereja di situ, denum-denum. Nggak ada. dari mana kakak mengatakan gak ada? Nah, terus mana buktinya? Kalau ada tertulis Katolik, nggak ada kan? Kak, saya sudah bilang memang di dalam Bible tidak ada penulisan secara letterlek Katolik, nggak ada. Ya udah berarti itu tidak ada. Kalau misalkan nggak ada, Kak, sebentar. Kalau misalkan nggak ada, berarti kita balik ke sejarah. Nggak usah bahas sejarah, saya tidak tahu sejarah. Ah, kayak mana lah? Makanya Kak, dengerin baik-baik. Tuhan, kenapa? Ntar dulu, kita bahasnya tentang Tuhan. Kenapa ujung-ujungnya sejarah? Karena pertama adalah saya ingin menghancurkan para onenes. Pertama, saya ingin membawa kamu kembali kepada Tuhan Yesus. Nggak mau. Ya udah, saya tidak Kalau kakak, oke. Kak, kalau kakak ingin membawa saya kembali kepada Yesus, sekarang kakak bicara sejarah dengan saya, mau nggak? Apa tuh? Ya kan kita kan bahas sejarah nih. Setahu saya, pada mulanya itu berdiri Aduh, gereja tidak tahu Katolik. kalau sejarah, saya jujur aja, saya tidak tahu. Nggak tahu tapi sok tahu kan? Nah, kakak tahu sendiri. Oke, aku tanya, lebih dulu mana Protestan atau Katolik? Protestan atau Katolik? Nggak ada Katolik Ya. yang pertama. Yang ada tuh Ortodoks. Sekarang- ngaku. Oke, sekarang saya tanya, apakah Ortodoks itu denomnya onenes? Mengaku Tuhan itu sederajat dengan Bapa? Ada yang mengaku, ada yang Di mana? Oke, sekarang buktikan sejarahnya dari bapak-bapak gereja Ortodoks mengatakan Yesus. sejarah sih. Nah, nggak tahu, makanya saya jelaskan Kak. Makanya saya jelaskan. Saya walaupun sudah meninggalkan iman Katolik saya, dengerin dulu Kak, dengerin. Pada mulanya itu berdiri kepausan itu dari zamannya Santo Petrus. Dari beberapa murid Yesus yang bernama Petrus di sana. Dikumpulkanlah para kardinal di Antioquia, baru pertama kali itu memang Ortodoks. Tetapi kakak lupa, di atas Ortodoks ada namanya Nasrani. Di Islam itu dikatakan Nasoroh. Pengikutnya dikatakan Hawariun. Sekarang aku tanya, di dalam Bible kakak ada kata Nasrani nggak? Nih aku kasih tahu nih dulu lah sejarah Nggak, ya. sebentar. Tentang sejarah nih. Ya, Kenapa? silakan. Nih, sejarah Katolik mencangkup berbagai peristiwa termasuk beberapa melibatkan kekerasan dan pembunuhan. Beberapa contohnya adalah pembantaian Harisanto, Bartolomeus, perlakuan terhadap orang Yahudi selama berabad-abad. Jadi Katolik itu adalah bukan Kristen yang sejati. Katolik bukan Jadi Kristen yang Katolik- sejati. Itu kan, itu buktinya. Mana ada orang yang memiliki kasih membun-bun? Mana ada? Lah, Ada orang Katolik membun-bun. Tuhan kakak sendiri. Makanya kenapa ada Martin Luther berjuang seperti itu membela keimanan. Makanya Apa yang dibela? Kenapa disebut Oke, Protestan? kakak lupa. Disebut Protestan karena Sebentar. tukang protes. Karena dia memprotes. Memprotes kenapa Apa sih? ini? Mengikut Apa sih? Tuhan Yesus malah begini. Membun-bun. Bahaya. Sekarang saya tanya, Tuhan kakak Masa matinya Katolik dibunuh nggak? itu membun-bun. Tuhan kakak matinya dibunuh nggak? Hah? Kenapa? Tuhan kakak matinya dibunuh nggak? Ya kan? Kenapa dibunuh? Atas salah apa dia dibunuh? Itu adalah penggenapan nubuatan. Ngerti nggak nubuatan apa? Oke, yang namanya tergenapi berarti harus ada nubuat. Ya. Setuju? Oke, gini Kak, sebentar. Yang saya pelajari waktu saya masih ke Katolikan, ini kita nggak usah bahas Katolik lah ya, kita bahas kekristenan. Malu dia, Kita malu nggak usah- dia. Apa sih? Sejarah Katolik dibuka. Sejarah Katolik dibuka. Sebentar dulu Kak. Kalau kamu baca Ini kita- ya sejarah Katolik ya, kalau kamu baca sejarah Katolik ya, itu. Jadi makanya kenapa Martin Luther itu adalah disebut Protestan karena dia memprotes. Kak, dengerin dulu. Bahkan ajar Martin Luther itu nggak terlegitimasi sama beberapa murid Yesus. Tapi Katolik itu terlegitimasi sama murid Yesus yang bernama Santo Petrus. Berdirilah Paus.
Sampai sekarang, sampai kemarin Paus meninggal itu Paus Fransiskus. Sebelumnya dari Santo Petrus ada namanya Paus Benediktus. Itulah Kak. Sekarang saya tanya, apakah tervalidasi Protestan dengan murid-murid Yesus? Enggak kan? Wah, tapi kenapa Orang- tuh sejarah Katolik lebih membun-bun? Oh, kamu pindah lagi ke ajaran yang Ya Tuhan Kakak juga dibunuh kok. Sekarang saya tanya Kak, kita nggak usah lari ke Katolik. Sekarang saya tanya, tadi Kakak Tuhan bilang, Yesus itu di atas Apa sih? kayu salib itu mati untuk apa? Menyelamatkan kita. dengan terkutuk, Nah, Tuhan Yesus dengan itu tidak terkutuk di kayu salib, Orang yang berdosa itu dikatakan terkutuk. Orang yang berdosa dengan terkutuk di kayu salib. Bukan. Sekarang saya Orang tanya yang Kak, berdosa. oke Kak, oke, Kakak bilang Yesus itu nggak berdosa, melainkan dia mengenapi nubuat Iya. yang ada di Perjanjian Lama. Setuju? Betul. Setuju kan? Oke. Ya, mengenapi. Setahu saya Kak, di Ulangan 21, orang-orang yang harus di kayu salib itu adalah orang-orang yang berbuat dosa besar. Betul. Ulangan 21. Makanya. Nah, sekarang saya tanya, sebentar dulu Kak. Sekarang saya tanya, ketika itu Kakak mengatakan, Kakak lu tahu nggak sebelum adanya penyaliban Yesus itu ada orang yang disalib juga, namanya Sutorus. Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Sutorus itu apakah dia punya disalib dosa juga. atau tidak? Apakah dia punya dosa atau tidak? Punya dosa, makanya disalib. Nah, Tapi kan yang kita orang pertanyakan yang bukan punya bukan dosa, sosok Storus ini Kak. Yang kita pertanyakan adalah sosok Yesus. Di dalam imanat, ingat dulu, di dalam Ya. imanat untuk hewan kurban, untuk korban penghapus dosa itu harus domba yang tidak bercela, domba yang tidak bercacat, domba yang kudus, yang suci. Makanya kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena itu adalah bayangan hewan kurban hukum Taurat. Gitu. Kak, Gitu oh, juga ya. sebentar Kak. Saya bertanya, Kak. Gini, boleh saya ngomong? Iya. Oke, gini. Saya nggak mengungkiri bahwasanya memang itu ada konsep penebusan konsep korban. Tetapi konsep korban itu Kakak tahu nggak mulainya dari mana? Konsep korban itu mulainya dari zamannya Abraham atau Abram atau di Islam dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di Kejadian 22, Abraham atau Abram atau Nabi Ibrahim alaihissalam diuji keimanannya. Untuk apa? Menunjukkan rasa ketakwaannya atau kecintaannya yang kepada Allah. diserahkan siapa? Siapa yang diserahkan? Ishak. Nah, Isa kan? tapi kan kamu Islam kan sekarang kan? Kenapa berubah? Kenapa? Kamu Islam kan sekarang? Kenapa berubah? Lah, orang Islam Oke. aja mengaku Ismail kok, kamu Ishak kok. Oke, sebentar Kak. Saya nggak membahas ke sana. Saya nggak mau bahas ke sana. Islam. Berarti kan kamu harus mengakui adalah Ismail, bukan Ishak. Karena orang Islam itu tidak mengakui Ishak yang dikorbankan di sono. Kak, Nah, kalau Kakak membahaskan Ishak dan Ismail, nanti Kakak akan terjebak sendiri. Saya cuma bilangin aja. Karena apa? Di sana dikatakan anak tunggal. Di Kejadian 16, Ismail alaihissalam itu lahir ketika Abraham umur 80 tahun. Ishak itu lahir ketika Abraham atau Abram ke umur 100 tahun. Di sana dikatakan anak tunggal yang telah diserahkan untuk menguji keimanan Abraham. ya. Ishak Yang kan, Ishak sebentar, yang namanya anak tunggal itu artinya apa Kak definisi anak tunggal? anak Kakak akan satu-satunya. terpelintir loh. Anak Ah, satu-satunya. anak satu-satunya. Abraham punya anak siapa? Ishak dong, karena dia adalah perjanjian kekal. Dia dari Ismail istri- anaknya. istri yang sah. Ismail kan anak dari Buddha, Hagar. Oke, Anaknya Kak, iya. saya tanya. Ismail itu anaknya Abraham juga bukan? Iya, anaknya juga, tetapi tidak diakui di hadapan Tuhan. Nggak diakui. Iya. Oke. Makanya kenapa gini, di dalam Alkitab dikatakan Ishak adalah perjanjian kekal. Dengerin saya baik-baik Kak. Kalau Kakak mengatakan perjanjian kekal, Kakak lupa. Kejadian 17, anak yang telah diberkati itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ishak itu adalah perjanjian kekal, artinya keturunan nabi-nabi itu makanya dari keturunannya Ishak. Sementara Ismail itu tidak. Ismail itu diberkati banyak bangsa-bangsa aja. Oke, sekarang aku tanya. Aku tanya. Ada nggak
antara ada nggak Ishak tertulis dalam Bible bahwasanya Ishak diberkati oleh Tuhan? Ada Ishak nih. Bentar ya. Silakan. Tadi aku sudah tunjukkan ya bahwasanya Ismail Ini itu aku diberkati mau oleh Tuhan. kasih tahu dulu nih tentang hewan kurban ya. Kenapa harus orang yang bersih, suci? Nih, aku kasih buka ILT nih. Melainkan dengan darah Hamasya yang mahal. Kok ke ILT? Nah, sama aja ini. Ngapain ke ILT, Kak? Ganti. Oh. Nenek Nih, aja ke ILT. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak domba memang anak domba bukan anak manusia. Iya, makanya kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena itu adalah bayangan. Israel juga dikatakan anak domba kok. Kak, Yeremia 50, anak domba itu hanya disematkan kepada Israel. Iya, domba-domba. Kita kan Kakak juga harus termasuk pahami domba. itu. Emang kakak Bani Israel? Iya. Oh, Bani Israel. Bagus. Oke. Sekarang saya tanya, Kak. Kakak bicara konsep penyalipan itu terlalu jauh sebenarnya menurut saya. Kakak akan ketampol sendiri. Nih. Oke, kita buka tadi kan. pertanyaannya apa tadi? Oke, saya cariin ayatnya Sebentar. tadi apa? Pertanyaan saya, kita pertama-tama dalam konsep penebusan dosa. Kan itu kan? Nah, kakak bilang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Di Keluaran 20, hukum Taurat nomor 1 adalah janganlah engkau membunuh. Yesus dibunuh. Itu kan Janganlah engkau menyembah. Oke, sekarang saya tanya gini aja lah, Kak. Kita langsung kepada nih, sebentar. oke, ayatnya Sekarang ada nih, ayatnya. apa sih? Kak, sekarang kita langsung pada intinya saja. Apa? Kakak tadi mengatakan bahwasanya itu untuk penggenapan hukum Torah, setuju? Makanya Yesus Menggenapi. harus disalibkan. Yang namanya penggenapan berarti harus ada nubuat. Ya kan? Setuju nggak? Setuju dulu dong. Iya. Bentar, saya cas dulu. Handphone saya lowbat bentar. Lowbat. Oke, nih. Jadi gini ya, Tuhan Yesus itu Udah, Kak. nyawa nih. Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Baru. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima Bapakku. Kakak kenapa dibawain perjanjian baru? Ada aja. Katanya kan perjanjian baru sudah tergenapi dengan konsep penyalipan Yesus. Benar nggak? Betul. Berarti nubuat itu harus tercantum di perjanjian lama. Setahu saya dalam Dua Raja-Raja dan Imamat, konsep dengan pengorbanan dari manusia itu sama saja seperti kepada konsep kepada Dewa Molok. Nah, sebentar Kak, pertanyaan saya satu. Sama. Oke, pertanyaan saya satu. Di mana? Tanya, penebusan sih? apa di dalam agamamu sekarang? Penebusan kayak gimana di dalam agamamu? Penebusan. Apakah ada penebusan? Iya. Oke, sebentar. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jelaskan dong. Sebentar. Kamu tadi sama saya, giliran saya bertanya lagi. Iya, saya jawab. Sebentar. Sebentar, saya jawab. Di agama kami itu nggak ada konsep penebusan dosa. Cukup tobat, selesai. Nggak perlu Tuhan jadi manusia. Makanya kata Allah tadi saya bilang dikatakan di sana apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iris TV bilang penebus itu Yahudi dan Nasrani. Penebusnya katanya orang Muslim itu Yahudi dan Nasrani katanya. Di mana? Itu. Katanya ada bilang penebus itu Yahudi dan Nasrani. Nggak ada Kak. Gini, di kami. Oke, sekarang saya minta datanya. Ketika kakak mengatakan penebus kami adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana datanya? Saya cari dulu. Di mana datanya? Silakan. Bentar, saya cari dulu. Kasih 5 WhatsApp. Di mana datanya? Tunjukkan Kak. Loh kenapa ini? Di mana datanya? Peringatan dan pelanggaran live Anda ditandai. Nggak usah peringatan Kak. Tinggal tunjukkan datanya. Di mana datanya? Kita Ini. Nggak ada. Nggak ada.
Aduh, Di mana datanya, bahaya. Kak? Jangan ngabur, Kak. Kakak tadi mengatakan, enggak, sebentar. Kakak tadi mengatakan umat Islam itu konsep penembusannya dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Udahlah, daripada saya kena repot ah. Enggak, tunjukkan aja, Kak. Tunjukkan aja. Padahal tadi saya udah bilang Allah itu sifatnya Ghafurur Rahman dan Rahim. Makanya tadi saya katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu kata Allah jelas. Nggak usah pakai konsep penebusan dosa. Dalam surat An-Nisa di ayat ke-78. Oke, berarti kamu berusaha untuk menyelamatkan dirimu sendiri dengan Ya, kekuatan dirimu karena sendiri. Kak, Begitu. sebentar. Karena terciptanya surga dan neraka itu karena kemuliaan diri kita. Makanya Allah mengutus para khalifah. Adam diutus pertama itu untuk menjadi khalifah. Ketika kita berbuat salah, cukup kita bertobat, selesai, Kak. Nggak usah pakai konsep penebusan dosa, apalagi Tuhan jadi manusia. Nggak usah. Karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukti kasih Tuhan, makanya dia menjadi seperti itu. Kak, sekarang saya tanya. Di mana dalam perjanjian lama bahwasanya Tuhan itu, Kak, saya tanya, di mana dalam perjanjian lama bahwasanya Tuhan itu harus konsep penebusan dosa itu harus dengan darah manusia? Karena tadi Kakak bilang itu Akan untuk hewan penggenapan. kurban, tentang hewan kurban. Hewan kurban itu apakah manusia? Itu adalah hewan kurban itu adalah tidak sempurna. Saya tanya, kok hewan kurban itu manusia atau binatang? Makanya Tuhan itu menebus kita itu bukan dengan darah manusia, tetapi darah Tuhan itu sendiri. Alamak, Kak. Beda cerita. Kalau kamu mengatakan itu yang disalib itu yang menebus adalah darah manusia, ya iyalah. Itu kan darah Tuhan, Bos. Sebentar, Kak. Kak, tadi Kakak bertanya, saya sudah jawab. Bahwasanya di Islam itu nggak harus konsep penebusan itu dengan menumbalkan orang, nggak. Kakak bedain dulu antara tumbal dan korban. Tidak ada yang manusia. Tidak ada manusia. Tuhan sendiri, dirinya Oke. sendiri. Begitu. Oke, sekarang saya bertanya kepada Kakak. Ketika Kakak mengatakan itu bukan manusia, ini sebenarnya rada-rada celeng juga saya bilang. Kakak kan bilang penggenapan. Saya minta satu data saja dalam perjanjian lama bahwasanya Tuhan itu akan menggantikan konsep pengorbanan yang tadinya dengan darah lembu atau domba digantikan oleh Tuhan itu sendiri. Di mana? Yeremia 31 ayat 31. Apa? Sampai baca. Yeremia 31 ayat 31 sampai baca. Bukain dong, masa suruh saya bukain? Emang nggak bisa bukain? Di mana dengan darah Tuhan? Iya, sabar. Nah, nih, gua bukain nih. Ya, buka, Kak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Aduh, ya elah. Perjanjian baru. Iya, aku tahu itu. Itu yang sering dibawakan Bang Zuma, perjanjian baru. Perjanjian baru. Iya. Nah, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu. Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di mana di situ ada dikatakan darah manusia, Kak? Darah Tuhan. Nih, Kakak mengerti itu? diam dulu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan hati mereka. Maka aku akan menjadi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi mereka mengajar sesamanya, akan mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar. Di mana di situ dikatakan konsep pengorbanan, Kak? Konsep penebusan. Di mana di situ dikatakan konsep penebusan? Kakak paham nggak pertanyaan saya? Iya, ya saya 63 ayat 9. Ah, ini nih. Coba lihat. Apa di Ini situ? saya kan jelaskan dulu perjanjian baru dari mana. Ya silahkan. Suara saya nih. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dan belas kasihannya Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Siapa di situ yang menebus kalau bukan Tuhan itu sendiri? Di mana dengan darah Tuhan, Kak? Ya itulah menebus.
Di situ menebusnya dengan cara apa? Bertobat atau dengan darah Tuhan harus dipotong? Tuh, menebus mana ada bertobat? Iya. Buktikan ayatnya. Mana? Menebus dengan cara bertobat. Oh, mau aku buktikan. Ya. Oke, nanti kakak buktikan juga karena kakak belum membuktikan bahwasanya konsep Oke, iya. bertobat itu harus dengan darah Tuhan. Belum buktikan. Aku buktikan ya. Ya. Nih, bentar. Aku buktikan. Ya. Pertama kita buka. Bentar ya. Bentar. Padahal belum dibuktikan konsep penebusan itu dengan darah Tuhan. Ada aja kakaknya. Bentar ya. Ada. Aku buktikan. Ya. Imamat 11 ayat 7. Ayat 17. Ya. Apa di situ dikatakan? Itu dengan darah lembu loh, Kak, bukan darah Tuhan loh. Itu darah lembu loh, bukan darah Tuhan. Iya. Kakak tadi menyepakati konsep penebusan. Oke, bentar. Ini gua Bentar ya. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas misbah untuk mengadakan pendamaian. Pendamaian itu adalah apa? Penebusan. Jadi pendamaian itu adalah menceritakan Aduh. tentang kita itu berdamai kepada Tuhan itu sendiri. Bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Itu saudara-saudara. Oke, bentar ya. Nah, buktinya. Tetapkan ya. Kamu bilang Selau. penebusan dengan pertobatan. Mana buktikan penebusan dengan pertobatan? Harus ada kata penebusan dan pertobatan. Bentar ya. Aku buka Yeskiel. Yeskiel itu perjanjian lama kan? Ketahuan KTP, Kristen KTP dia. Apa sih? Masa tidak tahu Nih. perjanjian lama dan baru. Iya, Kak, saya butuh kesepakatan kakak dulu. Yeskiel itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. Kita minta di perjanjian lama dong, bukan perjanjian baru dong. Wah, kayak mana nih? Nih. Kemana dia? Wah, kacau ngabur. Kenapa? Kemana dia? Aku undang lagi. Mana dia ya? Ngabur dia. Ntar ya. Ngabur dia. Kemana dia, nggak tahu dia. Parah, Ten. Dia kepental apa kemana ya? Si Yoten tadi tuh. Gimana sih? Minta ditunjukkan datanya kok. Aku udah buka. Mau bukan datanya nggak ada. Mana nih? Apa ke Bennett dia jangan-jangan ya? Mana hotel tadi? Nggak ada dia, bre. Kundang yang ini aja nih, yang lain nih. Nggak ada dia, teman-teman. Nggak tahu kemana dia. Atau jangan-jangan ke Bennett atau apa ya? Mana ya? Nggak ada dia, udah nggak ada. Maher, siapa nih? Udah nggak ada, dia ngabur. Nggak ada, bah, dia, bah. Aku
kesuanya lagi di ini. Mana Oten? Gak ada lagi Oten. Tuh bentar ya. Ku ini aja nih. Ada Ahmadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Ahmadi. Kedengaran nggak Bang Ahmadi suaraku? Kedengaran ya? Iya, ada. Wah, akunku langsung kena pelanggaran Bang. Baru kebuka dari Bennett. Gimana kabarnya Bang Ahmadi? Yang tadi itu kabur dia ya? Nggak tahu, entah kabur atau ke Bennett, aku nggak tahu. Tadi dia minta datanya yang itu, apa namanya? Cukup bertobat aja, dosa diampuni di perjanjian lama. Aku mau tunjukin, tiba-tiba keluar dia. Nggak tahu. Tapi rada-rada stres juga, masa Yesus bukan manusia tapi seperti manusia. Gimana tuh Bang Ahmadi? Yesus itu bukan manusia tapi seperti manusia. Bingung kan? Tunggu. Aku mikir dulu. Gimana tuh ya? Oh, nggak bisa. Gimana lah cerita? Yesus bukan manusia tapi seperti manusia. Iya tuh. Gimana konsepnya tuh Bang Ahmadiyah? Yesus bukan manusia tapi seperti manusia. Kan Bang Ipul sama siang. Itu maksudnya gimana itu? Iya, makanya nggak tahu aku juga. Rada-rada emang Oten. Coba gitu, Ipul, jelasin. Bang Ipul, Muslim atau Kristen Bang Ipul? Kristen atau Oten nih? Ya udah tahu. Bang Ipul. Ini yang penyanyi kali ini penyanyi. Tadi sih di roomnya Bang Andre, ini cuma jadi bani typing doang. Bang Ipul. Edis ini. Bang Ipul ini. Oh. Bang Ipul. Oh Bang Ipul. Kamu membisu. Oh Bang Ipul. Diam 1000 bahasa. Nggak ada suaranya Bang. Ku tak akan bersuara. Otennya udah nggak ada lagi Bang Ahmad Oten. Udah pada ini. Bang Ahmadi kabarnya gimana Bang Ahmadi, sehat? Alhamdulillah. Bentar aku undang Ustaz Tata dulu deh. Iya Pak. Biar ada. Ya, Pak Tata.